Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun sholeh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam selalu kita sampaikan, kita aturkan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini sebab apa yang kita laksanakan ini, maka kita nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat 2 hari raya. Yaqul Al-Qadhi Iyadh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa salatul 'idaini sunnatun muakkadatun. Wa salatul 'idain, dan salat 2 hari raya sunnatun muakkadah, adalah sunnah muakkadah. Jadi hukumnya sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Tapi sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, kita jangan sampai apa istilahnya ya, sebagian saudara kita itu sholat yang fardu itu ditinggalkan, sementara yang sunnah ini dikerjakan, ya. Sehingga
ada sebagian saudara kita sholat itu hanya setahun 2 kali. Ini kan sangat memprihatinkan. Itu sholat hari raya saja, sementara sholat-sholat yang lain tidak dikerjakan. Sholat yang fardu malah tidak dikerjakan. Ini terbalik itu ya. Jadi kita sebagai muslim itu hendaklah mendahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Dalam sebuah kaidah disebutkan man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan yang fardu daripada yang sunnah, maka dia ma'dzur, maka dia diampuni, dimaafkan. Tapi barang siapa yang disibukkan dengan yang sunnah daripada yang fardu, maka dia maghrur, maka dia tertipu. Wallahu syaitan, dia ditipu oleh syaitan. Karena itu jangan sampai kita ditipu syaitan. Ya. Yang fardu kita dahulukan, baru setelah itu yang sunnah kita lakukan. Jangan sampai kita yang sunnah didahulukan sementara yang fardu diabaikan. Jadi sholat hari raya ini, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Wahia rak'atani, dan sholat hari raya itu rak'atani, 2 rakaat. Dilakukan dengan 2 rakaat. Yukabbiru fil ula 7 siwa takbiratul ihrami wa fil thaniyati 5 siwa takbiratul qiyam. Yukabbiru membaca takbir siapa man fil ula dalam rakaat pertama 7 kali. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Disunahkan di rakaat yang pertama itu membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Kapan itu membaca takbirnya itu? Ya, setelah kita membaca doa iftitah misalnya ya. Kemudian takbir. Setelah sholat takbir itu disunahkan membaca apa? Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau dihitung dengan takbiratul ihram di rakaat pertama itu berarti ya ada 8. Kalau dihitung dengan takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram nggak dihitung. Jadi ada 7 sunnah. Kalau misalnya lupa tidak takbir gimana? Ya tetap sah sholat. Tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Jadi setelah takbiratul ihram langsung baca Fatihah misalnya. Ya enggak apa-apa, ya cuma apa istilahnya ketinggalan kesunnah. Ya. Setelah baca takbir baru baca Al-Fatihah, kemudian baca surah.
Kemudian wafil tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua khamsan, membaca takbir 5 kali, siwa takbiratul qiyam, selain takbir berdiri dari sujud. Jadi dari sujud itu menuju ke rakaat kedua kan takbir, sudah dihitung. 5 dibaca takbir 5 kali. Ya, sama kemudian setelah 5 kali baru baca Fatihah, kemudian surat-suratan. Yaktubu, ini wawnya dihilangkan. Yaktubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula 9 wa fil thaniyati 7. Yaktubu, khutbah siapa imam, ba'daha, setelah sholat Id, khutbataini, 2 khutbah. Ini sama sholat Idul Fitri, Idul Adha, pelaksanaannya sama. Setelah sholat maka disunahkan khutbah. Jadi disunahkan setelah sholat Id khutbah 2 kali, ya, khutbatain. Yukabbiru fil ula, baca takbir siapa imam, fil ula, di dalam khutbah pertama 9 kali, 9 takbir. Wa fil tsaniyati, dan dalam khutbah kedua 7 kali. Sholat Id ini adalah termasuk sholat yang disunnahkan dengan dilaksanakan dengan berjamaah, disyariatkan dengan berjamaah. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya di awal, ya, sebelum sholat Jumat. Kalau sholat Id, maka khutbahnya setelah sholat. Ini tadi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Id. Kemudian wa yukabbiru min ghurubisy syamsi min lailatil 'id ila an yadkhula al-imamu fi sholati. Wa yukabbiru, dan membaca takbir siapa man, min ghurubisy syamsi, dari terbenamnya matahari, min lailatil 'id, dari malam hari raya, ila an yadkhula al-imamu fi shalat. Ila an yadkhula, sampai masuk siapa imam fi sholati, di dalam sholat. Jadi disunnahkan ketika masuk hari raya Idul Fitri pada malam terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, ya, tanggal 1 Syawal malam hari raya, itu disunahkan takbiran, ya, disunahkan takbiran. Ya, maghrib sampai isya terus
bisa sampai tengah malam, ya disunahkan ya baca takbir sampai ketika imam melaksanakan sholat. Ketika imam sudah memulai sholat, ya sholat Id, maka kesunahan takbiran itu berhenti. Ya takbiran yang biasa kita baca itu takbiran itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbiran. Jadi walillahil hamd. Bukan walillahil hamd. Ya. Ini kita sering mendengar itu bagian orang itu kalau baca takbir itu takbiran Id itu ya. Itu membaca walillahil hamd. Tidak benar ya. Kan walillahi alhamdu. Sebenarnya itu walillahi alhamdu itu kalimatnya. Walillahil hamd. Jadi tolong itu menjadi perhatian bagi yang biasa takbiran ya pegang mic itu jangan sampai salah baca. Jadi jangan sampai juga akbarnya itu dibaca, baknya dibaca panjang. Jadi Allah nggak boleh dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tidak begitu. Ya. Kadang sebagian orang juga banyak kayak gitu. Jadi akbarnya, baknya itu tidak boleh dibaca panjang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Tidak ingat hari raya. Mau pulang. Ya pulang di sini ya. Liburan. Nggak pulang liburan kan? Nggak pulang ya. Kamu nggak usah pulang. Nah, itu kalau sholat Idul Fitri. Lah Idul Adha gimana? Wa fil adha khalfas shalawatil mafrudati min subhi yaumi Arafata ila al-'ashri min akhir ayam at-tashriq. Wa fil adha, dan pada hari raya Idul Adha khalfas shalawatil mafrudati, setelah sholat fardu, sholat yang difardukan, sholat 5 waktu. Ya. Kalau sholat Idul Adha itu juga disunahkan takbiran itu setelah selesai sholat 5 waktu, sholat fardu. Dimulai dari min subhi yaumi Arafata ila al-'ashri min akhir ayam at-tashriq. Dari subuhnya hari Arafah ila al-'ashri sampai asar min akhir ayam at-tashriq, daripada akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti terakhir itu sampai asar. Sampai asarnya sampai tanggal berapa? Tanggal 13. Asar di hari 13. Itu terakhirnya. Jangan lebih. Dan kita mendengar kadang itu ada sebagian yang takbirannya lanjut sampai maghrib. Maghrib masih takbiran. Jadi sunnahnya itu sampai asar akhir ayam tasyrik. Tanggal 13 itu berarti. Asalnya tanggal 13.
Ini hal-hal yang berkaitan dengan sholat dan baca takbir Id. Kemudian kita lanjut pada fasal selanjutnya tentang sholat gerhana. Yaqul al-mu'allif rahimahullah faslun wa sholatul kusufi wa sholatul kusufi dan sholat gerhana itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, termasuk sunnah muakkadah juga. Sholat gerhana sunnah muakkadah juga, sangat dianjurkan. Fa in fatat lam tuqta. Fa in fatat, maka jika lewat, lam tuqta, maka tidak diqadha. Jika sudah melewati masa gerhana itu berarti ya tidak diqadha. Tidak menangi sholat gerhana, juga tidak menangi waktu gerhana, tidak perlu diqadha sholat gerhana. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Yusalli dan sholat siapa man ini juga disunahkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Yusalli dan sholat siapa man li kusufi syamsi untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari dan gerhana rembulan, rak'ataini 2 rakaat. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, tapi ada perbedaan dengan sholat-sholat biasanya. Tata cara pelaksana. Di mana itu? Wa fi kulli rak'atin qiyamani. Fi kulli rak'atin, dalam setiap rakaat qiyamani ada 2 berdiri. 2 kali berdiri. Dalam setiap rakaat ada 2 kali berdiri. Yutilu al-qira'ata fihima. Yutilu, memanjangkan siapa man, imam, al-qira'at terhadap bacaan surat-suratannya, fihima, dalam keduanya, dalam 2 kali berdiri itu dianjurkan untuk memanjangkan bacaan surat-suratannya. Kalau hafal surat Al-Baqarah, ya baca Al-Baqarah. Maka dianjurkan yang jadi imam itu yang hafal Quran, ya, biar bacaannya itu panjang. Ya kalau tidak hafal Quran, ya pokoknya surat-suratan yang panjang-panjang itu, ya dianjurkan dipanjangkan bacaannya. Ya kalau karena saya ini tidak hafal Quran, maka yang saya baca ya surat-surat yang ya agak panjang sedikit. Panjang.
Kemudian waruku'ani, dan ada 2 rukuk. Yutilu at-tasbiha fihima dunas sujudi. Yutilu, memanjangkan siapa man, at-tasbiha, bacaan tasbih, fihima, dalam keduanya, dalam 2 rukuk itu. Dunas sujudi, selain sujud. Jadi setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri dan ada 2 kali rukuk. Ya. Jadi ketika selesai baca Fatihah, baca surat-suratan, dipanjangkan baca surat-suratannya, setelah itu rukuk. Ya. Dalam rukuk baca tasbih panjang, berdiri. Berdiri baca Fatihah. Ya. Baca Fatihah lagi, baca surat-suratan lagi. Rukuk lagi. Rukuk panjang lagi. Ya. Kemudian i'tidal, baru sujud. Itu ya. Sujud, kalau sujudnya biasa. Nah, sujudnya berarti cuma ya 2 kali itu sujud. Di rakaat kedua juga begitu. Ya. Setelah baca Fatihah, baca surat-suratan panjang, ya. Kemudian rukuk, setelah rukuknya panjang, baca tasbihnya, kemudian berdiri, baca Fatihah lagi, kemudian baca surat-suratan, dengan rukuknya dipanjangkan tasbihnya, i'tidal, sujud. Sujud 2 kali, diakhiri salam. Itu tata cara sholat gerhana. Wa yakhtubu ba'daha, dan membaca khutbah ba'daha, setelah sholat gerhana. Setelah sholat gerhana itu dianjurkan untuk khutbah. Ya, khutbah. Khutbah ini 2 kali khutbah. Ya, sama dengan khutbah umumnya. Ya. Sama dengan khutbah Jumat, sama dengan khutbah Id, 2 kali khutbatain. Wa yusirru fi kusufi syamsi, dan membaca lirih. Baca sir, lirih. Fi kusufi syamsi, dalam gerhana matahari. Nah, gerhana matahari itu terjadi pada siang hari, maka bacaannya dibaca lirih. Ya, tidak dibaca jahar. Bedanya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat dikeraskan dengan jahar. Kalau kusuf syams ya lirih. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan wa yajharu, dan membaca keras. Jadi bacaan Fatihah, bacaan surat-suratannya dibaca keras. Fi khusufil qamari, dalam gerhana matahari. Dalam sholat gerhana matahari, gerhana rembulan. Karena malam hari, gerhana rembulan itu terjadi pada malam hari, karena itu maka tata cara sholatnya, bacaannya dikeraskan. Itu tata cara sholat gerhana matahari. Dan ini terjadi bukan karena kematian seseorang atau karena
karena hidupnya seseorang, karena kelahiran seseorang. Maka Nabi mengatakan inna syamsa wal qamara ayati min ayatillah. Jadi matahari dan rembulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanyalah yang fasifani di mauti ahadin wa la li hayati. Matahari dan rembulan itu tidak terjadi gerhana, tidak terjadi gerhana matahari atau matahari rembulan karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Nah itu fa idza ra'aitum dzalika maka jika kalian melihat itu fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa shallu, dan sholatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Karena itu maka ketika terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana rembulan, maka kita sebagai Muslim ini yang perlu kita lakukan. Ya. Sebagai Muslim ini yang perlu kita lakukan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, sebagian orang itu kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana rembulan, dulu saya sering melihat itu pohon-pohon dipukul sama apa namanya itu, sama sapu lidi, apalagi itu. Hewan-hewan diapakan itu. Nah, kemudian orang yang hamil itu masuk ke bawah kasur, ya, di kolong ranjang. Dan mataharinya itu memang dari sisi kesehatan itu memang itu karena tidak sinar matahari yang ketika gerhana itu dapat membahayakan mata, gitu ya, kalau secara langsung tidak pakai alat kacamata misalnya, kalau kena sinar matahari secara langsung pada saat gerhana itu bisa mengakibatkan kebutaan atau cara medis seperti itu. Ya, alhasil bahwa ketika kita melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah, ya kita laksanakan sholat, disunnahkan untuk melaksanakan sholat wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tidak ada yang buka. Kalau ada sebuah pondok pesantren, tapi santrinya kebanyakan orang Jawa dan menetap di pondok tersebut ketika mereka mengerjakan sholat Jumat di pondok tersebut, apakah mesti mereka mengerjakan sholat zuhur sekali?
Eh, kalau apa namanya, kalau mengikuti pendapat adalah mereka yang memenuhi syarat, ya, ya berarti ya sholat Jumatnya itu tidak sah. Jadi kalau karena mereka itu mereka tidak mustamtil, hanya mukim. Makanya kan ada yang tapi kalau misalnya di situ sudah ada orang-orang yang sudah mustamtil di situ, ada pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu hanya ya meskipun cuma 3 orang dengan yang sudah memenuhi syarat itu, maka nggak perlu untuk mengulang sholatnya, sholat itu. Mungkin ya, sementara jawaban saya. Kemudian apa hukum takbir selama 2 hari raya? Hukum hari raya maka tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Jadi, kalau misalnya membayar gimana? Ya tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Cuma yang disunnahkan atau juga tidak dianggap bahwa dia ahli bid'ah. Hanya khilaf sunnah. Jadi kalau misalnya bukan hari raya kita takbiran, ya tidak dosa, juga tidak ya, cuma aneh aja gitu ya, karena belum waktunya disunahkan takbiran, kok sudah takbiran gitu ya aneh. Karena itu sirah takbiran ya, untuk hari raya itu kan punya sirah khusus yang hanya disunahkan ketika hari raya. Mungkin itu ya untuk jawaban ini. Jadi hukum baca takbir selain hari raya itu tidak ada masalah, artinya tidak berdosa, cuma ya khilafus sunnah, menyalahi sunnah dibaca dan aneh. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang ada. Dan untuk sementara mungkin kajian kita akhiri sampai di sini aja dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan baca tahiyat sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.